Oke guys, balik lagi dengan Gadget Edit di sini. Nah, di video kali ini gue mau review TWS under 2 juta yang sebenarnya jujur aja ini pertimbangan yang sangat sulit ya untuk gue coba pertama kali. Karena sebenarnya gini, dengan harga 2 juta ini gue bingung antara memilih apakah gue harus beli Jabra Elite 5 yang terbaru atau Sennheiser CX Plus yang SE ini ya, Special Edition. Karena sebenarnya dari segi harga ini sudah head to head ya, dan dari spesifikasi memang sangat mirip nih guys ya. Jadi video ini cocok banget buat kalian yang pengen tahu kenapa sih gue lebih memilih si Sennheiser ini daripada si Jabra Elite 5. Oke, gue mau bicara harga dulu ya. Ketika gue bimbang ini sebenarnya harganya jadi turun karena sebelumnya Sennheiser CX Plus ini dijual cuman seharga 2 jutaan tok ya. Jadi sekitar beda 500 dari versi CX yang biasa ya. Jadi ini masuk kategori entry level ya si Sennheiser ya. Oke, pertama kalau kita lihat dari bungkusnya ini benar-benar khas seperti Sennheiser ya, dan dalam di pikiran kita tuh wah ini flagship gitu ya. Tapi sebenarnya setelah kita buka lumayan terkejut karena packagingnya lumayan tidak seperti biasanya. Maksudnya ear tips cadangannya atau bawaannya itu dibungkus di plastik yang kayak isinya kayak plastik kacang gitu ya kalau beli di warung-warung gitu, tidak appetizing ya. Nggak tahu ini juga sebenarnya inisiatif dari si Sennheisernya sendiri atau tambahan dari buyernya, nggak tahu. Jadi gue beli di official store ya. Nah, bentuknya case-nya itu bener-bener bulky, lebih besar dari AirPods Pro, lebih besar dari Jabra yang pada umumnya. Jadi memang ini lumayan kotak kayak peti mati ya, besar gitu ya maksudnya. Dan bentuknya menurut gue kurang ramah sih di kantong ya, walaupun sebenarnya bisa masuk sih dalam kantong. Bisa masuk kan? Ya. Bentuknya simple, straightforward. Bagian belakangnya ada USB Type-C yang bisa lu cas langsung fast charging, dan di depannya ada indikator, atasnya ada logo dari Sennheiser yang kalau gue pegang sih ini kelihatannya ya maklum lah ya, plastik ya. Dan hinge-nya itu begitu dibuka lu kerasa banget ini plastik ini kayak Sony budget ya plastiknya, tapi ini kayak lebih ringkih lagi gitu ya. Tuh kedengeran gak nih? Tuh. Dan ketika dibuka nih gue seneng banget karena yang gue pilih ini yang SE Special Edition ya. Jadi kan ada CX Plus, CX Plus SE. CX Plus SE dengan yang CX Plus biasa tuh beda di desain aja. Kalau ini desainnya matte. Kalau gue pribadi gue lebih seneng desain yang matte begini ya. Dia kayak elegan, lebih mature gitu lah ya. Karena Sennheiser kan mereknya mature. Jadi masalah selera ya. Ketika kita buka TWS-nya, ini memang bener tebal banget. Jadi di boxnya tuh ada 2 magnet yang sangat tebal dan sangat kuat ya. Sini ada magnet sini. Dan ada 2 port magnet di sini juga. Jadi ini yang gue maksud ya. Bagian kanan ini ada sensor proximity-nya. Ini artinya biasanya kalau dicopot di auto pause ya atau auto play. Dan ini bulky atau tebel banget sih ini sebenarnya ya. Tapi di sini kita lihat bagian ada banyak tuning dan microphone ya di sekelilingnya, dan desain khas Sennheiser. Ya, kita nggak komplain lah di sini, mau gimana lagi ya. Dan ini silindernya kalau dibuka dia lumayan pendek ya. Jadi ini udah besar pendek. Gue sangat body shaming ya. Dan tapi gue suka ini bagian tipsnya ini rubber yang pendek juga. Ya, dia desainnya apa sih ini X gitu ya bagian ininya, dan bagian mesh cylinder itu lumayan bagus ya. Jadi dia tuh nggak panjang ya bagian sininya ya. Fit dipakai pertama kali buat kalian yang kupingnya kecil-kecil ya. Akan ke penalti. No, wih hebat, no penalti. Di kuping itu rasanya gue pribadi nyaman begitu dimasukin, puter sedikit ya. Itu juga dikasih tahu ya dulu kalau udah connect via aplikasi, dan gue nggak punya ngerasa ada kendala sama sekali. Walaupun memang kalau kebanyakan orang ya mungkin ini sedikit lebih besar. Ya jujur aja ketika desain kita lihat langsung ya emang ini kelihatan lebih besar ya dibandingkan kebanyakan harga TWS di sekitar seperti ini ya harganya. Memang Sennheiser itu terkenal banget sih ya, dia desainnya gede-gede ya. Mungkin emang kayak desainnya tuh Jerman banget lah gitu ya buat orang-orang yang kupingnya khusus gitu ya. Di gua sendiri yang biasa pakai pakai itu langsung nyaman, nggak ada kendala sekali. Gua jujur aja, gua nggak copot 4 jam ya, itu gua nggak punya kendala sama sekali. Until kalau kita masangnya tuh nggak diputer dulu ya, nggak dipasin, itu ketika bagian kuping ini kena tuh baru terasa mulai panas ya, sekitar 5,5 atau 6 jam ya. Itu baru mulai terasa kayak agak susah nih mau diapa-apain lagi udah mulai panas. Jadi emang harus istirahat ya. Untuk pairing ini yang menarik ya. Connection dari TWS ini lumayan sulit kalau menurut gue ya. Untuk Android sih sebenarnya nggak ada masalah. Lu mau Bluetooth dulu baru ke aplikasinya atau aplikasi Bluetoothnya itu nggak masalah. Tapi yang di iPhone ya, gue mau langsung bilang di iPhone tuh ada cara-cara yang nggak bisa
lu skip ya. Jadi lu harus tahu dulu nih cara connect-nya seperti apa. Nah, untuk aplikasinya ya, aplikasi Sennheiser ya untuk connect ini tuh gue bener-bener suka banget desain dan layoutnya ya. Selain gue suka black ya, menurut gue ini mewah dan Sennheiser masih kasih rasa taste-nya dari si Sennheiser ya. Di sini lu langsung bisa kelihatan bahwa ada beberapa custom equalizer. Memang gak begitu banyak pilihan ya, cuman ada 3: simple, low, mid, dan high. Jadi lu bisa atur-atur sesuai selera lu. Dan juga sudah ada tombol ANC on dan transmastery on. Jadi ini sudah cukup lengkap ya secara fitur basic flagship gitu ya. Kalian mau custom tombol atau touch yang kiri yang kanan ya, mau ANC on atau mau next track, volume, itu tuh bisa dilakukan semua ya. Nah, gue bicara langsung soal ANC-nya dulu kali ya, ANC dan transparansi mode-nya. Untuk transparansi mode, ya suaranya off nih ya. Gue ngerasa cukup baik 8 ya, decent. Jadi suara keluar tuh bener-bener langsung masuk ke telinga kita ya, dan tidak berlebih-lebihan. Itu yang masuk gue concern di sini ya. Dia tuh terkontrol. ANC-nya ini yang gue rasa juga cukup bagus. Lagi-lagi 8 ya. Gue ngerasa tidak ada feeling kedap banget yang kayak AirPods Pro Sony gitu ya. Yang ini tuh pas aja gitu loh. Ketika musiknya on dan yang enggak tuh tidak ada perubahan kualitas audio. Itu topnya ya. Kita bahas mikrofonnya dulu dari TWS ini ya. Tidak begitu terlalu bagus banget kayak Sony, dan dia tidak jelek juga. Jadi menurut gue ini pas, gue bisa terima. Kenapa bagusnya? Bagusnya dia bisa ngeblokir suara noise. Jadi ketika gue di indoor, itu suara blender itu sedikit reduce ya di dalam percakapan. Juga nggak ada kayak kesannya noise yang king gitu sebentar atau nggak langsung masuk lagi gitu ya. Itu nggak ada. Gue nggak temuin masalah itu di situ ya. Jadi mendingan kalian sendiri deh yang menilai kualitas mikrofonnya dari si Sennheiser ini guys ya. Oke, sekarang kita coba cobain mikrofonnya dari Sennheiser ini. Kita tes jarak indoor yang ada banyak suara noise. Banyak Yuk, suara. kita cobain handphone. Apa ya? Background noise ya. Kita cobain handphone. Nah, dibandingkan dengan suara dari iPhone ini, MacBook dan ini, mana yang lebih bagus? Dan menurut ini bagus apa enggak? Kita mau coba ambil satu. Nah, jadi nggak ada perubahan sih dah. Oh, naik sini. Ya kalau kita lihat level bar di sini, kalau yang di kanan harus jadi lebih besar ya. Kita mau coba nanti hasilnya setelah kita. Kedengeran ya kalau dipakai. Jadinya ini hanya harus dipakai supaya nggak kedengeran. Kalau nggak kedengeran itu baik. Oke guys, masuk ke bagian suara, kualitinya yang keluar dari TWS ini ketika kita ngedengerin musik. Codec dulu ya. Yang menarik adalah codecnya, dia sudah support IPTX untuk di Android. Dan menariknya lagi, ini sudah adaptif. Jadi kalau gua pakai untuk dengerin musik, dia akan aptX-nya dan dia akan muncul notifikasi aptX gaming ketika gue pakai untuk bermain game. Jadi gue nggak tahu juga nih gimana cara dia ngebedain itu ya, karena di Android gue tuh muncul dua tipe gitu. Ketika gue dengerin musik Power Amp player, dia muncul aptX mode aktif, atau aplikasi-aplikasi yang mungkin butuh delay latensi yang rendah, nah dia itu aktif sendiri. Itu yang menurut gue ini pinter, gimana dia ngasih taunya gitu ya. Dan ini gue nggak temu di iPhone ya, jadi ini kita bicara di Android. Dan kualitas suaranya, gue bener-bener ya, seperti yang gue bilang ya, gue tuh pencinta bass dan saat ini gue harus skip Jabra. Apakah gue kecewa? Enggak. Tipikal yang ya selera banyak orang ya yang suka ngebas jedak jeduk, dan ini tuh menurut gue bassnya tidak begitu terlalu punchy, tapi gue bisa menikmati ini dengan happy. Jadi dia bassnya tuh soft, terasa nampol sedikit, tidak over. Rasanya kok nyaman ya gitu ya dengan bass yang seperti ini tuh gitu loh. Suara midnya itu bener-bener tidak terasuki di bagian low bassnya, karena dia tuh terkontrol. Treble-nya juga enak, tidak terlalu over, tidak terlalu juga rendah. Jadi gue ngerasa ini memang overall yang lumayan balance ya. Kaget ya bahwa Sennheiser bisa seperti ini. Ya karena jujur ya, Momentum Series gue tuh merasakan gimana jernihan suatu TWS tuh di Sennheiser. Sometimes bassnya agak sedikit kurang di bawah selera gue gitu ya. Nah, di versi yang ini yang entry level justru dia ngasih bass yang sangat baik, yang mana gue puas banget. Jadi buat dengerin musik-musik zaman sekarang tuh gue bener-bener wah bisa gue terima. Bahkan akhir-akhir ini kan gue seneng dengerin musik yang piano, akustikan gitu ya. Suara-suara galau juga ya, dengerin TikTok, sosial media. Itu tuh enak banget guys, seriously. Jadi gue merasakan suatu produsen TWS yang mengontrol semuanya dengan perfect. Gue bicara kontrol, ini perfect, nyaris ya. Tapi bicara performa, eksekusi ya, gue ngerasa 8, bassnya 8, midnya 8, treble-nya 8. Nyaman gitu ya. Jadi bener-bener gue gak nyesel ya skip Jabra, dan gue gak nyesel pilih ini gitu guys ya. Karena ada jernih-jernihnya gitu deh.
Latensi tesnya atau hasil ketika kita mau main game itu tidak besar latensinya. Jadi latensinya masih acceptable to good, 7,5 ke 8. Main drum test juga masih bagus. Ya nggak kelihatan sama sekali. Bahkan main Apex Legends juga yang FPS itu juga masih sangat baik. Jadi menurut gua sosial medianya oke, main gamenya oke, di latensinya tidak lebay gitu. Jadi ini bener-bener wow, akhirnya gitu ya, Sennheiser turun gunung gitu ya. Jadi gue nggak nemu kemanjaan dari TWS ini. Ya ini benar-benar TWS yang mature sesuai dengan ekspektasi gue, yang tidak over. Ini rasanya itu seperti Audio-Technica yang sudah mulai turun gunung ya. Maksud gue Audio-Technica juga sudah main entry level dan itu mulai menyesuaikan selera pasar ya. Karena originalnya, flagshipnya gue kurang begitu suka ya untuk selera ya. Sama kayak Sennheiser ya. Sebenarnya versi flagship itu gue bukan selera gue gitu karena bassnya tidak terlalu besar. Nah ini justru selera gue tuh yang ternyata di entry levelnya mereka gitu ya. Gue takut nih Jabra ini, hati-hati loh ya Jabra, lu dengerin ya, ini bisa merusak pasar lo. Nah kekurangan ya menurut gue ya TWS ini di iPhone itu sering transparency mode-nya nggak mau nurut ya, nggak kayak di Android ya. Gue nggak tahu kenapa ya, ketika gue di tap sekali Android itu langsung transparency on gitu ya, itu dan itu cepat respon. Tapi gue kalau di iPhone tuh agak lama nih. Gue nggak tahu ini terjadi pada iPhone gue tertentu doang atau harus di reset dulu, gue nggak tahu ya. Nanti akan gue update ya, apa cuman masalah software gitu ya. Tapi yang jelas di iPhone lebih lama. Dan kedua yang bener-bener bete, ini yang lumayan gitu loh ya, pindah-pindah TWS ini tuh nggak enak. Maksudnya nggak bisa multi connection. Jadi kalau lu punya dua device Android atau iPhone itu tuh sangat-sangat ribet untuk connect-nya. Bahkan kalau gue sudah connect di Android ya, gue tuh pindah ke iPhone tuh struggle, harus bener-bener nge-remove semua yang ada di Android 2 pun sebaliknya. Jadi gue ini nggak ngerti ya, masih belum nemu flow-nya Sennheiser tuh di dua connection seperti apa ya. Ya udah connect di dua-duanya, cuman rasanya masih nggak fluidness aja gitu ya. Itu kekurangannya. Dan IPX4 sebenarnya standar lah ya, lu buat jogging dengan hujan-hujanan gue masih berani sih IPX4. Sambil lari juga oke. Cuman ya mungkin bagian selera orang akan menganggap ini cukup besar, tebel gitu ya desainnya. Ya tapi mau gimana lagi ya. Dan baterai dia mengklaim 24 jam ya, tentu ini pasti lebih kurang ya dengan real life-nya gitu ya. 4 jam aja tuh dia berkurang sudah ke 40% dan 20% itu sekitar 5 jam. Dan dia nge-chargingnya tidak support wireless charging. Ya ini banyak ya, sejutaan aja udah banyak yang support wireless charging ya. Dia belum. Gue pribadi gue nggak masalah sih karena gue jarang pakai di wireless charging. Tapi mungkin sebagian orang itu syaratnya wajib ya, lu harus pilih yang lain gitu ya. Oke, jadi segitu dulu guys. Overall gue menggunakan Sennheiser yang sangat nyaman dan puas gitu ya. Bener-bener top banget sih ya si Sennheiser CX Plus ini. Kalau ada hal lain yang ingin tanya, lu bisa komen aja di bawah. Dan kalau menurut lu gue tetap harus beli Jabra Elite 5 kompetitornya, kasih tau gue ya, perlu apa enggak? Atau bahkan perlu head to head? Oke, please tell me. Ya, jangan lupa subscribe channel ini untuk dapetin info-info lebih lanjut khususnya tentang gadget terkini. Sampai jumpa di video gue yang lain. Bye bye. Boom.